ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Shalom semuanya. Aduh, kamu aja yang pusing hari ini masih bisa semangat, tapi kalian kok suaranya masih kurang greget ya. Shalom semuanya. Begitu dong, puji Tuhan. Siapa yang mau siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan. Tidak ada. Oke, yang siap mau memuji nama Tuhan, saya undang, kamu harus undang semuanya bagi berdiri, yuk. Oke, puji nama Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, alangkah baiknya kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa untuk mengawali ibadah gabungan minggu ketiga hari ini. Minta tolong dengan kasih Ezra bisa berdoa, yuk. Ezra, ya Ezra kamu. Ayo. Amin. Terima kasih. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau pujikan, kita mau angkat iman, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua angkat jempolnya. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Jempolnya mana dong? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus, kamu semua dengar adik-adik, Tuhan Yesus baik. Tuhan
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Meriah buat Tuhan kita, haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin ya. Kalau masih semangat, saya minta nanti ada perwakilan yang menemani Kak Morris di depan, mau? Nggak mau, nggak ada yang mau. Oke, guru-gurunya tunjuk weh satu orang. Kak Yusa mau tunjuk siapa, Kak Yusa? Loh, enggak, tunjuk yang kelasnya sendiri aja. Tunjuk kelasnya sendiri. Vina. Vina kata Vina enggak ada. Siapa? Kesya, silakan Kesya maju. Bu Kristiana, siapa Bu Kristiana? Via, oke Via, silakan maju Via. Via semangat ya, Via semangat ayo Via. Ayo Via. Via, ayo Via. Oke, terus kelasnya siapa lagi ya? Burina kelasnya? Brilian mana Brilian? Oke, siapa lagi yang kurang ya? Kelas cilik, kelas kecil. Kevin, oke Kevin. Mana Kevin? Oh iya Kevin, ayo Kevin, maju Kevin. Oke, kita mau satu cewek, dua cowok, tiga cowok nih. Dua cewek. Oh iya cewek sih. Oke, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau kita mau pujikan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Yesus Tuhan yang luar biasa. Amin. Gerakannya ikut-ikut teman-teman ya. Loh, Kevin. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia bentar. Ayo gerakan dong, masa kamu harus sendirian. Ayo, Via, Kesya, gini Kak, gini. Semangat yang semangat gitu loh, biar teman-temannya semangat juga ya. Oke? Siap. Kevin jangan di situ, depan ya. Oke? Gerakan lo ya, Oke. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah kemenangan. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih banyak sudah bantu. Morris gak bisa gerakan soalnya kok gak ditemani. Tidak bisa. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum Kak Morris mau masuk ke firman, mungkin ada adik-adik yang di sini yang tergerak untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada yang mau bersaksi, mungkin ditolong sama Tuhan, atau mungkin dibantu ujiannya atau mengalami masalah terus ditolong sama Tuhan. Mungkin bisa cerita, berbagi kebaikan, berbagi berkat Tuhan di sini. Kamu harus persilakan. Mungkin ada 1-2 orang. Siapa? Sergio mau cerita? Oh enggak. Kamu nggak maksa kok. Siapa tahu ada yang mau berbagi berkat gitu. Lingga? Oh Lingga enggak. Mungkin masih malu-malu ya. Ada enggak? Vina angkat tangan. Enggak. Apa? Yang habis kategorisasi. Oh iya. Ya mungkin kalian masih ada beberapa yang masih malu untuk bersaksi buat di depan umum seperti itu ya. Tapi kamu harus mau katakan, kalau kita ditolong sama Tuhan, ketika kita mendapatkan cinta kasih Tuhan, kita seharusnya kita bisa berbagi untuk menceritakan itu supaya teman-teman yang mendengarkan bisa terberkati. Jadi jangan malu. Kamu harus mendorong jangan malu untuk mau bersaksi buat Tuhan, bersaksi ketika kita mengalami kebaikan Tuhan. Karena kamu harus punya salah satu quote yang yang selalu kamu harus ingat gitu ya. Hidup itu bukan perkara durasi, tapi kontribusi. Bagaimana kita memberikan kontribusi itu, yaitu dengan berbagai macam hal. Ketika kita bisa mendengarkan orang lain, ketika kita bisa bersaksi buat teman-teman di sekitar kita, itu adalah kontribusi kita buat kehidupan ini. Mari kita renungkan ini baik-baik. Kalau kalian merasa sudah ditolong Tuhan, kalau kalian merasa sudah menerima kebaikan Tuhan, mari kita bercerita. Karena banyak orang di luar sana yang butuh untuk mendengarkan kebenaran cinta kasih Tuhan lewat pengalaman hidup kalian seperti itu. Mari manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk bisa melayani, bersaksi buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saya serahkan ke Kak Rina. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang besar. Tuhan sudah menolong setiap kami dari tempat kami masing-masing dan kami boleh ada di ruangan ini ya Bapa. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan bahwa hidup ini ada kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Kayaknya masih loyo. Boleh dong kasih tos dengan teman kanan kirinya dulu. Jangan-jangan tadi nggak tahu siapa sebelah kanan kirinya. Udah? Oh ya, sudah ya. Semua sudah tahu siapa di kanan dan kirinya. Oke, baik, pagi hari ini Kak Rina pengen sharing sama teman-teman semua gitu ya. Pujian tadi mengantarkan kita untuk kita semua yang masih remaja gitu ya, yang ada di kelompok Youth Circle ini, gimana sih sebenarnya kita ini sebagai anak-anak remaja harus mempunyai gaya hidup yang seperti apa gitu ya. Tapi sebelum kita belajar dari firman Tuhan, Kak Ina mau menyampaikan dulu, Kak Ina mencoba menginventaris gitu ya, apa sih tantangan anak remaja masa kini gitu ya. Kak Ina melihat ada 3 hal saja yang Kak Ina mau sharingkan buat teman-teman tentang tantangan apa sih anak remaja masa kini yang dihadapi di kebanyakan anak remaja gitu ya. Yang pertama adalah tentang kesehatan mental. Kesehatan itu kan tidak hanya jasmani aja ya, tubuh kita, tapi ada juga yang harus kita perhatikan adalah kesehatan mental kita. Nah, sementara saat ini itu zamannya sudah sangat luar biasa ya, teknologi sudah sangat canggih banget gitu ya. Tadi sebelum mulai ibadah teman-teman remaja yang main musik coba ngetun gitar gitu ya, pakai HP gitu ya. Kalau dulu kan mesti harus 2 alat yang kemudian disamakan. Sekarang udah enggak gitu ya, pakai HP udah bisa gitu ya, supaya suaranya sama gitu. Nah, cuman karena maraknya teknologi yang sangat luar biasa gitu ya, di sebagian besar anak remaja itu ternyata tidak bisa
menggunakan itu dengan baik gitu ya. Jadi ketika dia mempunyai banyak, paling kayaknya coba saya tanya dulu, teman-teman berapa punya aplikasi media sosial? Nah coba dihitung-hitung, waduh kayaknya lebih dari 10 ini ya. Ada Instagram, TikTok, segala macam, banyak banget gitu ya. Dan di dalam semua media sosial yang kita punya itu kita bisa melihat apa saja dan di mana saja, bahkan real time kita bisa lihat kejadian di luar sana yang kita nggak tahu jadi tahu gitu ya. Nah, ketika kita membiarkan diri kita dengan segala media sosial bukan jelek ya maksudnya, tapi kita mesti bisa mengukur diri kita sendiri gitu ya, media sosial yang bagaimana yang itu kita harus konsumsi dengan baik gitu ya, yang tidak akan mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Boleh kalian main Instagram, TikTok itu boleh, tapi kita mesti bisa memilih dan memilah mana yang bisa kita konsumsi, mana yang tidak boleh gitu. Karena ketika kita melihat media sosial yang sakit, karena kalau kita tidak hati-hati, media sosial itu banyak menawarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Gitu ya. Apa flexing, menunjukkan kekayaan, ternyata nggak seperti itu. Hal-hal banyak sekali yang orang memanipulasi dengan media sosial mereka. Nah jadi pagi ini kita mesti tahu gitu ya, gimana caranya media sosial apa yang itu baik buat kita gitu ya. Media sosial mana, konten-konten apa yang itu akan mengembangkan diri kita, konten mana yang itu akan melemahkan kita gitu ya. Karena kita, kalau kita hantam aja semua media sosial yang kita punya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Jadi ada sebuah peneliti di Amerika namanya Brian E. Primack, itu dia melakukan penelitian bahwa anak-anak muda yang punya beberapa media sosial ternyata itu mempunyai peluang besar mengalami kecemasan dan depresi. Karena dia lihat sesuatu yang mungkin itu dia tidak bisa dapatkan gitu ya. Mungkin hal-hal yang dia lihat itu ternyata aku nggak bisa ya, kok orang itu lebih enak hidupnya gitu ya. Kok orang itu bisa punya banyak hal, lebih ceria, lebih indah hidupnya gitu daripada hidupku kata gitu. Jadi sekali lagi kita mesti berhati-hati gitu ya. Kita boleh punya media sosial gitu ya. Kita boleh mengapresiasikan diri kita melalui media sosial kita, tetapi kita juga harus punya rambu-rambu gitu, mana yang kita boleh konsumsi, mana yang tidak boleh, supaya kesehatan mental kita tetap terjaga gitu ya. Kemudian yang kedua, tantangan apa sih yang dihadapi oleh anak remaja saat ini itu adalah tentang karakter. Pernah nggak kalian dengar arek saiki ku gak podo mbek arek zaman dulu gitu ya? Pasti sering sekali kita orang tua atau tetangga atau siapa bilang gitu ya, anak saiki tuh gak podo mbek wong zaman biyen gitu ya, dikasih tahu kalau dulu tuh nurut, iya, sekarang mungkin kalau dikasih tahu balas ngasih tahu gitu ya. Itu mungkin banyak terjadi di luar sana, sini nggak ada kan ya? Oh nggak ada di sini, luar biasa ya. Jadi banyak sekali karakter yang mungkin dulu orang dulu ku menang lah, dikandani menang gitu ya, dikasih tahu satu kali sudah dilakukan gitu ya. Kemudian rajin gitu ya, mungkin seperti itu. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa memang perkembangan zaman itu tidak bisa membuat generasi itu sama gitu kondisinya ya, pasti akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Tetapi yang kita mesti perhatikan juga bahwa karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau teman-teman semua lihat media sosial, mungkin pernah juga lihat ada anak muda gitu mungkin minta HP atau apa, tapi karena tidak dituruti sama mamanya, akhirnya orang tuanya entah dilukai lah, banyak hal gitu ya. Jadi anak jadi berani sama orang tua karena tidak dipenuhi kebutuhannya. Padahal itu bukan kebutuhan, sebenarnya keinginan gitu ya. Ada banyak hal karakter yang itu tidak sesuai karena itu tadi, karena teman-teman mungkin juga dipengaruhi oleh teknologi yang ada itu ya. Jadi melihat sudah kayak biasa gitu, jadi anak lawan orang tua jadi kayak biasa, padahal itu tidak baik gitu ya. Karena kita sadar orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia dalam keluarga kita gitu ya. Jadi kita mesti benar-benar memperhatikan karakter-karakter yang harus ada dalam kehidupan kita gitu ya. Kita mesti mewaspadai juga bahwa
ada kalanya juga karakter yang ada dalam kehidupan kita tidak sengaja kita dipengaruhi oleh teman gitu ya, karena temanku ini kok enak ya sampai orang tua minta satu kali langsung dikasih, kita coba-coba ke orang tua seperti itu, padahal kita tidak tahu kondisi dari orang tua kita masing-masing. Jadi karakter sangat penting buat kita, jangan sampai karakter-karakter yang tidak baik itu kita miliki dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa anak-anak youth circle tempat ini selalu berusaha untuk memiliki karakter yang baik gitu ya. Ya, kalau kita berbicara tentang kepribadian, kadang-kala kita lupa dengar kata adab gitu ya. Ada yang tahu kata adab itu apa artinya? Jadi adab itu adalah sopan gitu ya, ramah gitu ya, sama orang itu ramah, suka menyapa. Adakah di sini kalau lewat di depan tetangga atau waktu lewat masuk gereja nyelonong aja ya udah gitu kan. Nah sebaiknya kalau kita ketemu teman, ketemu orang yang kita kenal, sebaiknya kita sapa tuh paling nggak kita kasih senyum gitu ya. Nah gitu, jadi kita akan diingat orang hari iku loh yo, masa si cuwilik tapi lenang uangku grapya gitu ya, suka senyum gitu, walaupun nggak kenal senyum aja itu udah seneng loh ya, kita dikasih senyum aja gitu, tapi jangan senyum-senyum sendiri loh ya. Jadi kalau ketemu orang paling nggak kalau nggak kenal orangnya ya udah senyum aja gitu, pasti loh hari itu masuk cuy tapi sopan gitu sama orang tua itu nyapa walaupun hanya cuman senyum aja gitu. Jadi mari kita perlakukan karakter-karakter yang baik gitu ya. Kita percaya bahwa setiap didikan orang tua kita itu adalah didikan yang baik ya. Apa ada yang pernah dididik dengan tidak baik oleh orang tuanya? Kakak rasa nggak ada. Pasti setiap didikan orang tua kita masing-masing adalah didikan yang baik buat kita semua gitu ya. Jadi ada kalanya juga anak-anak remaja itu tidak dikatakan mengabaikan norma-norma sosial kan alasan bebas, zaman sekarang tuh bebas semua Kak. Iya boleh bebas tapi tetap ada aturannya, bebas tetap ada aturannya ya, nggak seenaknya sendiri. Jadi kita mesti benar-benar memperhatikan keadaan di sekeliling kita gitu ya. Mari kita bertumbuh bersama-sama dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita memiliki karakter-karakter yang itu senantiasa diajarkan sama orang tua kita gitu ya. Hal yang ketiga, tantangan apa sih yang ada di anak-anak remaja masa kini? Yang ketiga itu ternyata finansial dan gaya hidup. Nah, tadi pertama Kak Ina udah bilang ya, karena teknologi yang sangat canggih, maka sekarang anak-anak remaja itu pengen itu punya HP yang paling canggih. Apa HP yang paling canggih sekarang nih? Kayaknya banyak ya. Nggak setahun bisa berapa ganti generasi HP gitu ya. Mungkin sekarang iPhone berapa Kak Ina nggak tahu yang paling canggih gitu. Jadi karena lihat temennya punya HP yang lebih baik, wah mulai punya keinginan untuk aku juga mau ganti mau minta ibu sama bapak uang supaya dibelikan yang baru. Padahal itu bukan hal yang utama, yang penting yang sedang kita butuhkan saat itu gitu ya. Jadi ada kalanya kita ada di bawah tekanan teman-teman sebaya gitu ya. Karena wah kamu HP-mu welek ngono gak iso gawe nganu gitu ya. Jadi kita waduh di ngono gak terima ya, di HP-mu welek gak iso digawe. Kata kayak apa games yang gimana mungkin begitu ya. Kita mulai hati kita mulai meronta, duh kan duwe HP kok hari iku rek gitu ya. Jadi kita berusaha minta mama papa dengan merengek-rengek nangis gulung-gulung mungkin kayak kita tantrum gitu istilahnya ya. Padahal itu bukan hal yang utama sedang kita butuhkan saat itu ya. Jadi 3 hal ini tantangan yang ada di anak-anak remaja masa kini gitu. Yang pertama tentang kalian udah lupa. Ya, kesehatan mental, kemudian karakter dan juga gaya hidup. Kita mau belajar dari Alkitab bilang apa sih gitu ya, supaya kita jadi anak-anak remaja itu yang mempunyai gaya hidup Kristen gitu. Ada satu tokoh di Alkitab, ada yang tahu tentang Timotius? Ada yang tahu siapa ya Timotius ya? Oh koncoku sekolah Kak. Ada yang tahu Timotius? Coba kita baca dulu sama-sama dari Alkitab kita dulu. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius 4 ayat 12. Mari dibuka yang punya HP. Tokoh Alkitab. Mungkin ayat ini sudah sering teman-teman dengar juga ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah dapat semua?
Kalau sudah, Kak Ina mau kita semua baca sama-sama ya, karena satu ayat aja. Oke, sudah? Kita baca sama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, kita mau belajar dari sosok Timotius. Jadi Timotius ini adalah boleh dikatakan muridnya Rasul Paulus ya. Dia selalu ikut Rasul Paulus, diajar gitu ya, diajarkan tentang firman Tuhan, tentang Injil. Timotius ini adalah di Alkitab tuliskan dia adalah diasuh oleh nenek sama ibunya saja. Jadi ketika dia bertemu dengan Rasul Paulus, maka dia sampai dianggap seperti anak sendiri gitu oleh Rasul Paulus. Dia dididik oleh Rasul Paulus dan Timotius ini masih muda gitu ya. Jadi kalau kita baca di 1 Timotius itu adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang menasihatkan Timotius untuk bagaimana walaupun dia masih muda tapi dia harus menjadi apa? Teladan. Gitu ya. Kayak ulangi ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini Kak Ina bagi dua hal dulu. Yang pertama, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Seringkali juga mungkin terjadi sama kita gitu ya, karena kita masih anak-anak gitu, masih remaja. Dianggap wes kamu tuh ngomong apa gitu ya, kamu tuh masih cilik gak ngerti gitu ya. Seringkali kita diremehkan karena kita masih remaja gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari Timotius, nyata walaupun masih muda ternyata bisa loh kita jadi orang yang jadi teladan yang tidak sampai dianggap remeh hanya karena kita masih muda. Artinya setiap kita pun juga yang ada di ruang ini walaupun masih remaja gitu ya, tapi kita bisa jadi orang yang nggak dianggap remeh gitu ya, tetapi yang punya integritas gitu ya, yang perkataannya itu bisa didengarkan orang, yang sikapnya itu bisa dilihat dan diikuti oleh orang lain gitu ya. Jadi Timotius sangat luar biasa ya, karena didikan yang luar biasa juga, dia jadi anak muda yang bisa mengabarkan Injil gitu ya. Dia walaupun muda tapi dia didengarkan oleh banyak jemaat gitu ya. Kemudian nasihatnya adalah jadilah teladan di dalam perkataanmu. Jadilah teladan di dalam tingkah lakumu. Jadilah teladan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu gitu ya. Kita pun juga bisa sebagai anak-anak remaja di sini, kita bisa jadi teladan. Kalau sudah dikatakan jadi teladan dalam perkataanmu, mari kita semua belajar untuk senantiasa memperkatakan perkataan yang positif. Gitu ya. Mari kita membangun teman-teman kita di kelas gitu ya dengan perkataan-perkataan yang membangun dia gitu ya. Mungkin dia lagi sedih atau mungkin dia sedang butuh motivasi dari teman. Ayo kita membangun teman kita mulai kata-kata kita yang positif gitu ya, menolong dia untuk dia tetap semangat gitu ya. Mungkin dia lagi sedih karena sekolahnya sedang banyak ujian gitu ya, atau nilainya kurang bagus, kita semangati dia. Jadi kita jadi berkat buat teman-teman kita melalui perkataan kita. Dengan tingkah laku kita tadi, kalau dikatakan lewat apa tadi, karakter tadi gitu ya, ada kalanya kita dianggap rendah gitu ya, karena kita ini perkataannya kadang tidak dianggap orang. Tapi mari kita sebagai anak-anak remaja, kita mau bersama-sama, bertumbuh bersama-sama melalui circle ini, kita boleh menjadi teladan dalam setiap perkataan kita, dalam tingkah laku kita, supaya orang tua kita melihat, oh anakku tuh sekarang ternyata jadi baik ya gitu ya. Kalau diajak ngomong itu bisa dengar dulu, membalasnya dengan sopan kayak gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang kita bisa munculkan ketika kita sungguh-sungguh memaknai setiap kehidupan kita. Ketika kita ada bersama-sama teman kita
mendengarkan firman Tuhan sama-sama, bahkan di dalam setiap hari kalian boleh membaca firman, itu akan menolong kita semua untuk kita boleh bertumbuh. Kita boleh senantiasa menjadi teladan dalam setiap perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, dalam apapun yang kita kerjakan ya. Kita mengasihi saudara kita. Adakah yang masih suka marah-marah dengan saudara sini? Enggak ada ya? Oh ada. Nah itu, kita mesti belajar menunjukkan kasih kita gitu ya. Sama saudara sendiri kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama saudara, kasihnya gimana sih? Ya kita itu tadi, apa yang mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang itu mungkin sedang dibutuhkan, kalau kita punya kita bisa berbagi gitu ya. Atau apapun yang kita punya sebagai anak remaja, kita bisa loh jadi berkat buat banyak orang, buat teman-teman kita, terutama buat keluarga kita ya kita. Buat orang tua kita, supaya orang tua kita melihat, waduh anakku sangat luar biasa sekarang ya. Bisa jadi teladan buat adik-adiknya gitu ya, bisa jadi teladan buat teman-teman di sekolah gitu. Mari kita mau berprestasi sama-sama, tidak hanya secara akademik aja prestasinya, tapi juga secara rohani kita juga mau bersama-sama berprestasi gitu ya. Kita mau belajar sama-sama menjadi teladan, supaya tantangan-tantangan hidup anak remaja saat ini yang tadi saya sebutkan itu tidak menjadi halangan buat kita. Kita tetap bersinar jadi anak-anak remaja yang menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Baik, itu yang mungkin bisa Kak Ina sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian tadi. Kita mau merenungkan bahwa bila hidup kita yang masih remaja itu bisa jadi berkat gitu ya. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup teman-teman semua hari ini, pergunakan dengan baik. Karena ini kesempatan kita, jangan sampai nanti kita udah dewasa baru menyesal, loh aku biyen kok gak ngini yo, aku biyen kok gak ngini yo gitu. Jadi mari kita pergunakan baik-baik waktu kita yang ada sebagai anak-anak remaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bila renungan singkat ini boleh menolong setiap kami anak-anak remaja-Mu ya Tuhan, untuk kami senantiasa boleh menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan menolong setiap kami Bapa, untuk kami boleh senantiasa menjadi teladan dalam setiap perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, di
dalam kasih kami, di dalam kesucian kami. Biar Tuhan menolong setiap kami, memampukan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat keluarga yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, yang senantiasa mendidik kami. Kami mengucap syukur buat gereja GSCI yang boleh menolong kami untuk kami boleh berhimpun bersama-sama di dalam kelas Youth Circle ya Tuhan, supaya kami semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami Tuhan boleh senantiasa jadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan setiap anak-anak Youth Circle Tuhan, biar setiap kehidupan mereka Tuhan boleh senantiasa mendatangkan berkat bagi orang lain, bahkan mereka boleh senantiasa mengasihi Tuhan sepanjang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali Kak Morris. Siapa yang sudah diberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangan. Di nama Tuhan. Biarlah kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menjadi berkat ya. Kita punya karakter yang baik, kita punya mental yang baik juga. Hari ini Kak Morris akan mengumumkan ada beberapa hal penting. Yang paling penting adalah yang berulang tahun bulan September. Tepuk tangan dong buat yang berulang tahun September. Yang berulang tahun kita panggil ya, ada Gavril mana Gavril? Set Tunas remaja. Terus ada Kevin mana Kevin? Kevin maju Kevin. Nah, yang berulang tahun berikutnya adalah ada Naftali remaja 2. Naftali. Oke. Ini adalah 3 orang yang sudah berulang tahun. Musiknya berhenti dulu, kita mau tanya-tanya dulu nih. Gavril ulang tahun ke berapa? Umur ke-13. 13 hampir kayak Kak Morris tingginya, luar biasa. Ini anak tinggi banget. Harapannya di umur 13 tahun ini apa? Mau pintar. Oh, tambah pintar Gavril. Kita doain semoga tambah pintar ya. Kevin, ulang tahun ke berapa nih Kevin? Umur berapa? 14. Besar ya. Harapannya kok di umur 14 ini apa? Make a wish lah intinya, make a wish. Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak. Sama sekali nggak ada? Waduh. Apa gitu loh, pengen tambah apa, pinter, tambah nilainya bagus, pinter matematika gitu. Ya nilainya bagus aja. Oh, biar nilainya bagus. Oke. Kalau Naftali, panggilannya siapa sih? Lili. Oh, Lili. Lili umur berapa Lili? 18 tahun. 18 loh. Beda 4 tahun tapi gak tuan kamu ya? Gak bahaya ta? Oh ya, harapanmu apa di ulang tahun ini biar kita bisa doain bersama-sama? Masuk PTN yang diinginkan. PTN apa tuh yang diinginkan tuh? UB. Oh, masuk UB. Kita doakan sama-sama ya, semoga bisa masuk UB ya. Kita nyanyikan Happy Birthday. Apa ya biasanya ya? Panjang umurnya. Ayo kita nyanyi buat teman-teman kita di yang ulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan,
Saya minta tolong Tante Kristiana bisa mendoakan teman-teman yang berulang tahun hari ini, juga mendoakan harapan mereka lah supaya jadi pintar. Untuk Lili semoga bisa masuk UB gitu ya. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama kita berdoa, terutama buat teman-teman kita yang ada di depan. Tadi siapa? Gafril, Kevin, dan juga Naftali. Luar biasa, Tuhan izinkan anak-anak Tuhan yang ada di sini untuk melewati usia-usia mereka dan sekarang dianugerahi usia yang baru. Tadi berapa? 17, 18, 14, 13, lihat 13 lo gedean dia. 51 ya, nggak nanya gitu. Tapi luar biasa, ini adalah anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita mendoakan buat mereka semua ya, agar apa yang mereka lakukan, kerjakan benar-benar berkenan bagi Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena sungguh Tuhan Kau izinkan anak-anak boleh datang di hadapan-Mu. Kau pakai gereja kami ya Bapa, gereja sidang jemaat Allah Maranatha ini tidak hanya mengumpulkan anak-anak, tapi Kau izinkan kami ya Bapa, gereja ini untuk membina, membimbing dan mendidik mereka. Sungguh ini adalah anugerah daripada Tuhan buat gereja kami. Sekaligus juga ini adalah anugerah dan menjadi sukacita bagi setiap anak-anak yang dibimbing di gereja ini. Saat ini ya Bapa, ada ketiga anakmu yang terbaik di hadapanmu. Ada Gafril, ada Kevin, dan juga Naftali. Mereka anak-anak yang sudah Tuhan izinkan untuk bertumbuh di dalam keluarga-keluarga yang baik. Biarlah kiranya hanya di dalam kasih setia berkat anugerah Tuhan mereka mendapat ya Bapa rahmat-Mu, tidak hanya panjang usia, tidak hanya kesehatan, tidak hanya keaktifan mereka dimanapun mereka boleh ditempatkan, di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun pertemanan. Tetapi sesungguhnya ya Allah, izinkanlah di dalam kehidupan mereka, di dalam tumbuh kembang mereka sebagai remaja, Engkau memberikan hikmat dan juga kecerdasan, sehingga mereka boleh melalui masa-masa remaja mereka dengan penuh bijaksana dan takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap anak-anak yang ada di tempat ini saat ini ya Allah. Mereka semua adalah milik-Mu. Kami tahu bahwa Engkau tidak berkenan anak-anak jauh daripada rahmat-Mu ya Allah. Maka biarlah kasih setia anugerah Tuhan menyertai setiap anak-anak yang ada di tempat ini. Biarlah di dalam seluruh aspek hidup mereka, terutama sebagai pelajar ataupun sebagai mahasiswa, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, biarlah setiap anak-anak ini melangkah di dalam kehidupan mereka, selalu mendapatkan ya Bapa, pertolongan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Sehingga apa yang boleh mereka pilih, apa yang boleh mereka putuskan di dalam kehidupan mereka, berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Kami naikkan di dalam nama-Mu ya Kristus. Kiranya Engkau memakai setiap anak-anak ini di dalam pendidikan mereka, benar-benar meneladani kehidupan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tetap percaya akan kuasa pertolongan dan perlindungan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap segala syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.